Pikiran kita tak akan pernah dapat memahami kasih Tuhan bagi kita. Kasih-Nya itu abadi. Kasih-Nya itu kekal. Dan kasih itu milikmu. Kasih itu milikku. Kasih itu milik kita semua. Sejarah lama kita sudah berakhir di atas kayu salibnya. Dan sejarah baru hidup kita sudah dimulai dengan kebangkitannya. Selamat Paskah, saudara. Terima kasih Tuhan. Hai, pagi hari ini kita datang, kita pandang kemuliaannya. Dia imam besar yang maha agung. Hai, kita tinggikan dia. Besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Pada kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Mari sujud di depan tahtanya, sujud di depan tahta-Mu.
kepujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berdoa bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. mari saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkobar bagiku, Maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami punya Allah yang hidup. Kami mulai Allah yang bangkit. Kami punya Allah yang menang hari ini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Kami umat tebusan-Mu, kami percaya, kami juga sudah diberi kemenangan. Kami sudah diberi kebebasan. Kami sudah diberi kelimpahan. Kami sudah diberi kesehatan. Kami percaya kebangkitan-Mu membawa kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Membawa kemuliaan demi kemuliaan dalam kehidupan kami Tuhan. Segala pujian,
hormat syukur. Kami umat-Mu yang percaya, kami mau bersorak-sorai dan berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Dia hidup, dia bangkit. Haleluya. Sekali lagi, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus hidup? Berikan kemuliaan bagi dia sebelum dia duduk. Haleluya, haleluya. Silakan jemaat Tuhan boleh duduk. Sebab dia hidup, maka kita punya hari esok yang penuh harapan. Amin. Yes. Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, amin, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Yang percaya dia hidup, angkat tanganmu. Dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup.
sini yang yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita hidup? Amin. Yuk kita mendeklarasikan kemenangan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan. Yes. Dia penebus kami yang hidup. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Katakan dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Ku tahu dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ya. Ku yakin Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakit sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Mari sama angkat panji kita. Ku angkat panji. Oh, dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Terima kasih Tuhan. Ku tahu dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin, kami yakin Tuhan. Ku yakin Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Mari angkat panji. Ku angkat panji. Oh, dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. 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 Kau bebaskanku. Bukan berhenti, bukan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebusku. Dia hiduplah. 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 Dia penebusku. Dia hiduplah.
sebelum duduk boleh kanan kiri katakan Yesus kita hidup. Amin. Silakan duduk. Kita persiapkan hati kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Kasih Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan. Saya boleh minta jemaat sekali lagi boleh bangkit pulih. Kita bersiap mengenal. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Come on, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Mari jemaat katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sekali lagi, jemaat saja katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, and all will see how great, and all will see how great is our God, and all will see how great you are, and all will see how great is our God. Mari berikan tepuk tangan buat yes. Haleluya. Oh yes. Terima kasih Tuhan, Kau layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, segala yang terbaik, yang terbesar hanya bagi-Mu. Tuhan kami,
yang sudah berkorban bagi kami dan hari ini kami peringati kebangkitannya dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbananmu, untuk karyamu yang begitu dahsyat, yang begitu indah buat kami. Hingga hari ini kami ada, hingga hari ini kami bisa diangkat sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa beribadah bersama di rumah Tuhan. Dan sebentar kami mau terima berkat firman-Mu, biar firman jadi rema buat kami semua. Tolong Tuhan mampukan hamba-Mu menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu. Dan tolong kami juga untuk dapat menangkap benih firman ini dalam tanah hati yang baik, yang subur, yang akan berbuah hingga 100 kali ganda. Bagimu sekali lagi segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak kasih Tuhan. Shalom. Selamat Paskah untuk kita semua. Saudara bisa kasih selamat Paskah buat orang di sebelah kanan kiri saudara kalau tadi belum kasih salam. Ya kita bersyukur hari ini Tuhan kasih kita kesempatan untuk berbakti bersama di hari kemenangan ya saudara kasih Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita belajar tentang satu tema yaitu kemenangan yang mengalahkan dunia. Kemenangan yang mengalahkan dunia. Ini maaf agak feedback sedikit di depan sini. Nah saudara kasih Tuhan kita akan baca beberapa ayat dari 1 Yohanes pasal 5. Ayat 4 sampai yang ke-6, klik. Oke, saya ajak kita langsung saja baca beberapa ayat ini. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat 6. Dan inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dua ayat tadi yang kita baca ayat 4 dan ayat yang kelima, saudara, ya bisa kembali ke satu slide sebelumnya. Anda bisa temukan di sini ada satu hal yang diulang sampai 2 kali, yaitu di ayat 4 dan ayat yang kelima. Di ayat 4 dikatakan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Lalu di ayat 5 diulang lagi, siapakah yang bisa mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya atau beriman kepada Yesus anak Allah. Atau dengan kata lain yang mengalahkan dunia adalah orang yang percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus anak Allah. Jadi di dua ayat ini kita bisa menemukan 2 kali diulang bahwa iman kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah memiliki kuasa untuk menang atau mengalahkan dunia ini, saudara kasih Tuhan. Nah pertanyaannya apa yang dimaksud dengan dunia di sini? Apa yang diartikan dengan, kan tadi dikatakan mengalahkan dunia. Nah apa yang diartikan dengan dunia di sini? Nah arti dunia di sini dijelaskan juga di dalam Kitab Yohanes, kalau tadi kita baca di 1 Yohanes 5, arti tentang dunia dijelaskan di 1 Yohanes 2, ayat 15 dan 16. Ya, firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi dunia di sini berbicara tentang cara hidup, saudara, tentang cara hidup dunia, duniawi, yaitu cara hidup yang tujuannya adalah memuaskan nafsu, artinya nafsu dagingnya, saudara, memuaskan keinginan mata untuk melihat hal-hal yang termasuk yang tidak kudus, saudara, ya. Lalu juga menjalani hidup dalam keangkuhan. Dalam keangkuhan ini terjemahan lain mengatakan dengan hidup yang ingin dipandang sebagai orang penting, ingin dipandang sebagai orang hebat, dan juga tentu bisa berarti karena orang angkuh ini orang yang susah bertobat, saudara, susah bertobat. Nah, cara hidup dunia seperti ini yang disebut di 1 Yohanes 2 tadi, ini adalah cara hidup yang dikatakan tadi
sebagai cara hidup yang tidak memiliki kasih kepada Bapa. Ayat 15, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu, saudara. Jadi hidup dengan cara dunia adalah hidup yang tidak memiliki kasih kepada Bapa. Artinya gimana? Tidak peduli dengan keberadaan Tuhan, hidup yang tidak peduli dengan keinginan Tuhan, dan juga tidak peduli dengan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Dia nggak punya kasih terhadap Tuhan, saudara. Nah, tapi ada satu catatan menarik tentang kasih tidak ada di dalam orang itu, saudara. Kalau kita melihat ayat 1 Yohanes 2 ayat 15 ini yang mengatakan kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu, dalam terjemahan Alkitab yang lain, dalam Alkitab The Message, tolong diklik sekali lagi. Bagian terakhir kalimat itu berkata, love of the world squeezes out love for the Father. Love of the world squeezes out love for the Father. Jadi artinya kasih kepada dunia itu akan memeras keluar kasih untuk Tuhan dari hidup kita. Jadi kalau saudara membayangkan kasih untuk Tuhan itu bentuknya seperti jeruk begitu, saudara. Dalamnya penuh dengan air, tapi cinta akan dunia itu akan membuat jeruk itu seperti diperas. Diperas dan diperas, saudara. Jadi nanti lama-kelamaan airnya itu habis atau airnya menjadi kering di dalam jeruk itu, saudara. Nah, itu bahayanya juga cinta terhadap dunia. Itu akan memeras keluar kasih untuk Tuhan dari kehidupan kita. Karena itu saudara, sifat suka menuruti keinginan daging, keinginan mata dan hidup dalam keangkuhan itu juga bisa merupakan sifat yang akan muncul dalam diri seorang berbarengan dengan kasihnya kepada Tuhan yang mulai menipis atau mengering. Jadi orang yang cinta dunia itu tidak selalu berarti bukan anak Tuhan. Orang yang cinta dunia itu bisa berarti anak Tuhan, tapi cintanya kepada Tuhan makin lama makin squeeze, sudah diperes keluar. Karena dia makin cinta kepada dunia. Jadi hal yang bisa menjadi tanda bahwa kasih Tuhan dalam diri seseorang, termasuk kita, Anda dan saya, orang Kristen bahkan mungkin pelayan Tuhan, sudah mulai kering atau bahkan sudah kering adalah mulai lebih banyak hidup di dunia. Itu artinya mulai banyak hidup untuk dunia. Lebih banyak mengikuti nafsu daging, seperti seakan-akan kita anak Tuhan tapi kita nggak punya kemampuan mengendalikan nafsu, saudara. Anak Tuhan tapi digoda sedikit pasti jatuh gitu. Nggak punya kemampuan untuk mengendalikan nafsu kita gitu. Lebih banyak menuruti keinginan mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak kudus. Tahu salah tapi kayak nggak punya kemampuan untuk menghalangi hal tersebut. Dan juga mulai mencari cara supaya orang lebih memandang kita. Lebih dalam tanda petik ngajeni gitu ya. Menghormati kita, memandang kita sebagai orang yang berhasil misalnya, sebagai orang yang sukses, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, yang perlu kita perhatikan bersama, saudara, yang perlu juga menjadi perhatian kita bersama adalah Alkitab mencatat tadi di 1 Yohanes 5 bahwa hal-hal dunia ini perlu dikalahkan. Ya, yang lahir dari Allah tadi dikatakan mengalahkan dunia. Mengapa dikatakan hal-hal dunia ini perlu dikalahkan? Karena kita harus tahu begini, saudara. Sesuatu yang Alkitab katakan perlu kita kalahkan, itu adalah sesuatu yang bisa mengalahkan kita. Saudara kasih itu. Ya, tadi katakan dunia itu harus dikalahkan. Kenapa? Karena sesuatu yang Alkitab katakan perlu dikalahkan. Itu adalah sesuatu yang kalau kita tidak waspadai, sesuatu itu bisa mengalahkan kita. Saya kasih gambaran yang sederhana, saudara. Kita semua tahu kisah Daud melawan Goliat, betul ya, saudara kasih Tuhan. Daud melawan Goliat, saudara. Saya tanya saudara, waktu itu Daud berhadapan dengan Goliat, andai kata Daud tidak ambil umbannya, dia tidak ambil batunya, dia tidak lempar ke Goliat, dia diam aja di hadapan Goliat. Yang kalah Daud apa Goliat? Daudnya yang kalah, saudara. Ya, Daud hari itu bisa mengalahkan Goliat karena kalau dia tidak ngalahin Goliat hari itu, dia dikalahkan oleh Goliat, saudara. Nah, sama dengan hal-hal dunia yang tadi kita sebagai anak-anak Tuhan perlu mengalahkannya. Karena kalau kita tidak mengalahkannya, maka hal tadi kemudian tidak ngefek ke kita, tidak berpengaruh dalam hidup kita. Sebaliknya, hal-hal dunia tadi pasti akan mulai squeeze out the love for the Father.
Cinta dunia itu akan mulai nguarin nih cinta kita kepada Tuhan dari hidup kita sampai akhirnya kita kering dan kita jadi cinta dunia, saudara. Kasih Tuhan. Nah, kembali ke kitab 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 kalau kita baca tadi bahwa dunia dan segala keinginannya itu bisa dikalahkan. Ya, bisa dikalahkan hanya oleh anak-anak Tuhan. Termasuk tentu saja Anda dan saya, saudara. Kita anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang bisa mengalahkan dunia. Amin. Coba bilang kanan kiri saudara, kamu bisa mengalahkan dunia. Ya, betul saudara. Kamu bisa mengalahkan dunia. Lalu caranya gimana? Alkitab tadi mengatakan kita bisa mengalahkan dunia yang punya cara hidup yang bertentangan dengan Tuhan, kehendak Tuhan. Caranya adalah dengan memiliki iman yang menang di dalam hidup ini, saudara. Memiliki iman yang menang di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya? Kita sebagai anak Tuhan bisa memiliki iman yang menang dan memiliki kuasa untuk dapat bertahan melawan kehendak dunia dan bahkan dapat mengalahkan keinginan dunia. Nah, dari kitab 1 Yohanes tadi, 1 Yohanes 5, kita bisa melihat paling tidak ada 3 hal yang perlu terjadi dalam hidup Anda dan saya sebagai anak Tuhan agar kita memiliki iman yang menang, yang dapat mengalahkan dunia. Mari kita mulai saudara. Yang pertama adalah, yuk klik sekali lagi, memiliki kehidupan yang lahir dari Allah, saudara. Memiliki kehidupan yang lahir dari Allah. Saya ajak kita baca satu ayat lagi, tolong diklik lagi, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, hal pertama yang perlu terjadi agar seseorang dapat memiliki iman yang mengalahkan dunia adalah mengalami kehidupan yang lahir dari Allah. Lahir dari Allah. Nah, hidup yang lahir dari Allah ini paling tidak dapat kita artikan sebagai 2 hal. Yang pertama berbicara tentang hidup dalam kelahiran baru. Orang yang bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disebut sebagai anak Allah, saudara. Artinya lahir dari Allah, saudara. Ya, pertobatan sejati sungguh-sungguh mengubah status Anda, status saya dari anak dunia, sekarang lahir dari Allah, jadi anak Allah, saudara. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, lahir dari Allah juga dapat diartikan bahwa setelah kita bertobat jadi anak Allah, maka sumber hidup kita lahirnya atau keluarnya sumbernya dari Tuhan, bukan lagi dari hidup di dunia ini, saudara. Jadi jika kita mengalami kehidupan yang lahir dari Allah atau sumbernya adalah Allah, maka kita akan dapat mengalami atau menjalani hidup yang dapat mengalahkan dunia. Ya, kalau kita menjalani hidup yang lahir dari Allah, kita dapat mengalahkan dunia. Kenapa kok demikian? Karena tadi dikatakan semua yang lahirnya dari Allah itu akan mengalahkan dunia. Jadi kita perlu ngerti bahwa apapun yang lahir dari Allah, apapun yang sumbernya adalah Tuhan, apapun yang keluar dari Tuhan, itu akan mengalahkan apapun yang sumbernya dari dunia, saudara. Apapun yang sumbernya dari Allah, lahirnya dari Allah, akan mengalahkan apa yang bersumbernya dari dunia ini. Saya kasih paling tidak 3 contoh ya. Klik sekali lagi, ini beberapa contoh. Misalnya gini, yang pertama, hikmat yang lahir dari Allah, bersumber dari Allah, akan mengalahkan hikmat yang sumbernya dari dunia ini. Saya kasih satu contoh ini, di Daniel pasal 1 ayat 17 sampai yang ke-20. Mungkin kalau terlalu kecil bisa buka di Alkitab saudara. Daniel 1 ayat 17 sampai yang ke-20 saudara. Saya dikatakan kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu
tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Nah perhatikan nih, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka berapa kali? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya, saudara. Jadi ayat ini tadi berkata Tuhan mengaruniakan hikmat kepada Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nama artinya adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Itu nama aslinya mereka, saudara. Nah, ketika mereka dapat hikmat dari Allah, ditandingkan dengan orang berhikmat yang lain lagi, Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang setara dengan hikmat Allah di dalam anak-anak Tuhan ini. Bahkan dikatakan, sejarah ini mencatat, Alkitab mencatat mereka tidak cuma 2 kali lebih baik loh, saudara. Tidak cuma 3 kali lebih hebat, tidak cuma 4 kali lebih cerdas, tapi dikatakan 10 kali lebih cerdas. Jadi hikmat yang sumbernya dari Allah akan mengalahkan hikmat yang sumbernya dari dunia. Karena itu kalau kita jadi anak Tuhan, dapat rema Tuhan, dapat hikmat Tuhan, hidup kita pasti berbeda dengan dunia, saudara. Karena itu hukumnya seperti itu, saudara. Saya kasih contoh yang kedua. Oke, klik lagi. Nah, berkat Allah dari Allah itu mengalahkan berkat daripada dunia, saudara. Saya kasih ayatnya, Pengkhotbah 5 ayat 19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Dunia bisa beri kekayaan, harta benda, tetapi dunia tidak bisa beri tadi kuasa menikmati, menerima bahagia dan bersukacita. Itu yang dunia nggak bisa beri, saudara. Kekayaan bisa beri, makanya orang dunia juga banyak yang kaya. Tapi kalau berkat Tuhan diberi kekayaan plus lebih hebat, kuasa menikmati dengan bahagia dan sukacita, saudara. Ya, jadi berkat daripada Allah mengalahkan berkat dunia. Stage-nya lebih tinggi lagi berkat Allah itu, saudara. Contoh yang ketiga, apa yang sumber dari Allah mengalahkan yang dunia. Yuk klik sekali lagi. Nah, kasih dari Allah mengalahkan kasih dari dunia. Manusia itu punya 3 kasih. Eros, Phileo, dan Storge. Eros itu kasih suami istri, ada nafsu di sana. Phileo kasih persaudaraan, persahabatan. Storge kasih dalam keluarga. 3 kasih ini adalah kasih yang punya syarat, saudara. Jikalau ya dia baik sama saya, jikalau dia tidak menjahati saya, jikalau dia suka sama saya, aku juga mengasihi dia. Ada syarat. Tapi kasih yang sumbernya dari Allah mengalahkan 3 kasih ini. Karena kasih Allah adalah kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang walaupun aku mencintai kamu meskipun kamu menjahati aku. Aku tetap mencintaimu meskipun kamu tidak mencintai aku. Nah, saudara, jadi apapun yang sumber dari Allah mengalahkan yang sumbernya dari dunia ini. Termasuk juga yang kita bahas, cara hidup yang lahir dari Allah akan mengalahkan cara hidup yang dari dunia. Karena itu penting sekali sebagai anak-anak Tuhan, kita memastikan bahwa satu, kita sudah lahir baru, sudah bertobat sungguh-sungguh, dan juga memastikan setelahnya bahwa kehidupan yang setelah kita bertobat, yang kita jalani juga adalah hidup yang sumbernya daripada Tuhan, lahirnya daripada Tuhan. Lalu pertanyaannya bagaimana kita bisa menikmati kehidupan yang lahir dari Allah ini. Saudara, gimana caranya Anda dan saya bisa menikmati kehidupan yang sumbernya atau lahirnya dari Allah. Saya ajak kita lihat satu ayat, klik di Roma 8 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Artinya semua orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah, menjadi anak Allah, menjadi seseorang yang lahir dari Allah atau berasal dari Allah. Jadi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, orang tersebut akan dimampukan untuk tidak lagi hidup sebagai anak dunia, tetapi dia akan mulai berubah hidupnya, saudara, menjadi anak-anak Allah yang bisa mengalahkan dunia dan segala keinginannya. Kenapa? Karena waktu dia menghadapi dunia,
sumber kekuatannya bukan dirinya sendiri, tetapi sumber kekuatannya adalah lahir dari Roh Allah yang ada di dalam kehidupannya. Jadi ini hal pertama yang perlu terjadi dalam hidup kita kalau kita mau punya iman yang mengalahkan dunia. Yaitu lahir baru dalam Tuhan dan kemudian menjalani kehidupan yang lahir dari Allah atau hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara yang kasih Tuhan. Itu yang pertama. Hal kedua, apa yang perlu terjadi dalam hidup kita sehingga kita bisa punya iman yang menang, saudara, yang bisa mengalahkan dunia. Yuk klik sekali lagi adalah ini. Miliki jenis iman percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Miliki iman yang percaya, memiliki jenis iman percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini yang kedua yang perlu ada dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, ada orang-orang yang percaya atau beriman bahwa Yesus itu memang ada. Yesus itu memang pernah hidup di dunia ini. Yesus itu nyata. Yesus itu orang baik, tetapi dia bukan Tuhan, saudara. Dia hanyalah malaikat. Dia hanyalah nabi. Dia hanyalah orang baik, tetapi dia bukan Tuhan. Nah, ini jenis iman yang lain. Nah, jenis iman yang perlu kita miliki yang bisa mengalahkan dunia adalah jenis iman yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Artinya dia Tuhan, saudara. Bukan cuma sekedar nabi, bukan cuma sekedar utusan, bukan cuma sekedar manusia biasa, tetapi dia anak Allah atau dia adalah Tuhan sendiri di dalam hidup kita. Mengapa penting kita punya jenis iman seperti ini? Karena kepercayaan atau iman akan siapa Tuhan dalam hidup kita akan sangat menentukan bagaimana sikap kita kepada Dia. Cara kita menghormatinya, cara kita hidup takut kepada Tuhan, mentaati perintah dan kehendaknya untuk tidak ikut dalam kehendak dunia. Itu ditentukan dari ini. Yesus itu kita imani sebagai apa? Kalau kita imani dia hanya sebagai nabi saja, ya kita nggak takut saudara kepada dia. Tapi kalau kita imaninya dia adalah betul-betul adalah Tuhan, anak Allah, ya ini menentukan cara kita hidup takut akan dia, mentaati perintahnya dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Saya mau tunjukkan ada satu contoh yang bagus yang Alkitab tuliskan di Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai yang ke-9. Ini kisah tentang seorang anak Tuhan namanya Yusuf, saudara. Nah, Alkitab menceritakan demikian nih. Selang beberapa waktu, istri tuanya, ini tante Potifar, saudara, ibu Potifar, memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9 perhatikan. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau ini istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah, saudara. Nah, kalau kita baca ini, kita bisa menanyakan satu pertanyaan, yaitu mengapa ya Yusuf menolak berbuat dosa meskipun dalam keadaan yang tanda petik mendukung untuk berbuat dosa. Alkitab mengatakan hari itu di rumah itu sepi, saudara. Tidak ada orang lain, hanya ada Yusuf dan tante Potifar yang menggoda dia. Kalaupun dia berbuat dosa, orang lain tidak akan tahu dan dia mungkin juga akan mendapat keuntungan, saudara. Tetapi mengapa Yusuf menolak, saudara, untuk berbuat dosa? Saudara kasih Tuhan, bisa jadi ada orang-orang yang mungkin bahkan anak-anak Tuhan ketika ada dalam posisi Yusuf, itu justru merasa beruntung, saudara. Wah, ada kesempatan berbuat dosa gitu. Ini untung, saudara. Tetapi yang menarik, Yusuf ini ketika ada kesempatan dalam dosa, kalau Anda baca kisahnya, dia itu justru merasa terancam, saudara. Ya ketika ada kesempatan menikmati dosa,
Yusuf justru terancam, saudara. Ya kenapa kok dia justru terancam? Karena dia punya iman bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha tahu dan maha kuasa. Dan itu membuatnya memiliki rasa takut akan Tuhan yang lebih besar dari perasaan senang karena ada kesempatan berbuat dosa, saudara. Nah, bagaimana dengan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Waktu kita berjumpa dengan dosa, kita merasa terancam enggak? Waktu kita ada kesempatan berbuat hal yang jahat, kita merasa terancam atau malah merasa senang? Wah, bejo ye, ono kesempatan berbuat dosa, tidak ada saksi. Aku aman, saudara, kasih Tuhan. Nah, yang seperti apa nih buat kita, saudara? Merasa kalau ada dosa itu bahaya nih, bahaya. Kita pergi atau aman, ya saudara. Yang mana yang terjadi dalam hidup kita? Nah, kita perlu tahu bahwa perasaan kita berhadapan dengan dosa, terancam atau malah seneng ketika bertemu dengan godaan, itu ditentukan dari iman kita. Ya, akan siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi rasa takut akan Tuhan yang mempengaruhi seseorang untuk tidak hidup dalam kehendak Tuhan, yang mempengaruhi seseorang untuk hidup dalam kehendak Tuhan atau tidak, itu akan muncul dari jenis iman yang benar ini. Akan siapa Tuhan Yesus itu. Karena itu penting sekali dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki yang namanya pengenalan akan Tuhan yang terus bertumbuh dengan benar. Supaya kita tidak kemudian jadi orang Kristen yang memiliki jenis-jenis iman yang keliru di hadapan Tuhan. Ya, misalnya ada orang yang imannya kepada Tuhan itu begini. Kalau dia berhadapan dengan dosa, ya sudahlah, berbuat dosa dulu. Ya enggak apa-apa. Nanti hari Minggu datang kepada Tuhan. Ibadah, minta ampun. Tuhan kan penuh kasih. Saya datang Tuhan, bertobat, minta ampun. Lalu kasih persembahan, selesai. Hidupku sudah diampuni, disucikan. Nanti hari Senin berbuat dosa lagi, enggak apa-apa, saudara kasih Tuhan. Nah, orang Kristen jenis iman seperti ini sering disebut dengan orang Kristen tomat. Minggu tobat, Senin kumat, saudara. Coba saudara pikir baik-baik. Kenapa ya dalam hidup kita sebagai orang Kristen ada istilah Kristen tomat? Ya, kenapa? Kok kita kenal istilah Kristen tomat? Minggu tobat, Senin kumat. Kemungkinan besar adalah karena ada orang-orang Kristen yang memiliki jenis iman yang seperti ini, saudara. Tobatnya Minggu tok. Begitu Senin, kumat, saudara. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin punya iman yang mengalahkan dunia, kita perlu punya yang kedua. Jenis iman yang percaya Yesus itu anak Allah. Artinya dia betul-betul Tuhan. Ya bukan hanya sekedar nabi atau orang biasa. Supaya kita bisa hidup dalam rasa takut akan Tuhan lebih dari sekedar kesenangan yang dunia tawarkan. Saudara yang kasih Tuhan. Ada lagu sekolah minggu yang berkata kan gini. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Tahu ya lagu itu. Tapi lagu itu bisa betul-betul membuat seseorang takut berbuat dosa. Karena dia betul-betul sadar Tuhan melihat. Ada juga membuat orang gak peduli, saudara. Kenapa? Ya ini. Karena jenis imannya tergantung. Kalau jenis imannya betul-betul Yesus itu anak Allah, dia Tuhan. Dia lihat semua yang aku lakukan dengan benar-benar, saudara. Ya dia takut berbuat dosa. Tapi kalau enggak, ya tadi. Bisa jadi Kristen tomat, saudara. Ini yang kedua. Lalu satu lagi yang ketiga. Apa yang kita perlukan untuk memiliki iman yang mengalahkan dunia? Ini yang ketiga. Memiliki kesadaran akan hebatnya karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Miliki kesadaran akan hebatnya karya Tuhan dalam hidup kita. Kita kembali baca satu ayat, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, inilah dia Yesus Kristus yang telah datang dengan air dan darah. Yaitu Yesus Kristus bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Saudara kasih Tuhan, kalau kita
baca di ayat ini 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa dia atau Yesus adalah yang datang dengan air dan darah. Apa artinya Yesus datang dengan air dan darah, saudara? Jadi sebetulnya kalimat datang dengan air dan darah ini berbicara tentang lengkapnya karya penebusan Tuhan Yesus yang dia lakukan di bumi ini, saudara. Kalau saudara baca Alkitab, ketika Yesus memulai pelayanan, dia datang kepada Yohanes dan dia dibaptiskan air, saudara. Ini lambangnya, air. Berbicara saat Tuhan Yesus mengawali pekerjaannya, penyelamatan itu dibaptis oleh Yohanes. Dan darah berbicara saat dia mengakhiri pekerjaannya. Di atas kayu salib, dia selesaikan pekerjaannya dengan mati di kayu salib. Di ayat 6 tadi kalau kita baca ditekankan lagi bukan hanya air saja, tapi dengan air dan darah. Diulang 2 kali, air dan darah. Air dan darah. Untuk ngasih kita penekanan bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita itu sudah selesai, saudara. Air dan darah. Dan kalau Anda ingat waktu Jumat Agung, mungkin kita ingat Tuhan Yesus disalib, saudara. Sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia bilang apa? Sudah selesai, saudara. Jadi enggak cuma dimulai dari dibaptis, tapi sampai sudah selesai, saudara kasih Tuhan. Saya bayangkan, ini enggak ada di Alkitab, saudara. Saya bayangkan waktu Tuhan Yesus berkata dalam kesakitan yang luar biasa, dia berkata sudah selesai. Itu Tuhan Yesus ngomong itu dengan sedikit senyum di bibirnya, saudara. Sudah selesai. Kenapa kok saya bayangkan dia ngomong dengan senyum di bibirnya? Karena waktu dia bilang sudah selesai, yang ada di matanya adalah lihat Anda diselamatkan. Lihat Anda diselamatkan. Lihat kamu diselamatkan. It is finished. Setelah ini aku akan lihat orang-orang datang kepadaku dan diselamatkan. Pindah dari anak dunia jadi anak Allah. Pindah dari neraka masuk surga, saudara. Saudara kasih Tuhan, dari kesadaran akan kasih, akan karya kasih Tuhan ini, harusnya buat kita ngerti bahwa hidup kita sekarang bukan milik kita lagi. Ada yang sudah nebus kita dengan karya yang selesai, saudara. Hidup kita hari ini sudah bukan milik kita lagi, bukan milik kita sendiri. Tapi hidup kita sekarang tujuannya adalah untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Karena segala yang sudah Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Hari ini kita merayakan Tuhan Yesus yang bangkit. Tapi kita juga harus ingat bahwa hari ini kalau kita bisa merayakan Tuhan Yesus yang bangkit. Karena ada karya air dan darah yang sudah Tuhan lakukan dan selesaikan bagi kehidupan kita. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah 3 hal yang dapat membuat kita memiliki iman yang dapat mengalahkan dunia. Pertama, mari kita miliki hidup yang lahir dari Allah, bertobat dan dipimpin oleh Roh Allah. Kedua, mari miliki jenis iman yang benar, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan sendiri. Dan yang ketiga, miliki kesadaran akan betapa hebatnya karya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah menebus kita dengan darahnya. Dia sudah bangkit dan melihat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anaknya yang diselamatkan. Dan biar firman ini boleh jadi rema buat hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami hari ini merayakan kemenangan-Mu atas maut yang membawa kami juga dapat menjadi orang-orang yang menang atas dunia ini Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Engkau hidup di dalam kami, menuntun kami agar hidup kami lahir dari Engkau, bersumber dari Engkau. Dan biar hari demi hari kami dibawa kepada pengenalan yang lebih dalam akan siapa Engkau. Sehingga kami dapat hidup dalam takut dan hormat di hadapan Tuhan. Dan biarlah juga hari demi hari yang kami jalani dalam hidup kami senantiasa sadar bahwa kami ada sebagai anak Allah itu dibayar dengan harga yang sangat mahal, dengan karya penebusan yang luar biasa Tuhan, sehingga kami hidup dalam rasa syukur, dalam kekudusan dan tidak dalam keinginan untuk mengikuti dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu
biar firman-Mu boleh menjadi benih yang tertanam dalam kehidupan kami dan berbuah, mengubahkan hidup kami, menjadikan kami orang-orang yang dapat selalu menang atas dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu, semoga firman yang telah dibagikan bisa menjadi kekuatan untuk hari-hari ke depan kita. Dan saat ini kita akan menyaksikan penampilan dari sekolah minggu. Di dalam Yesaya 53 ayat 2-7 dikatakan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarannya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun. Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karang pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karang kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang membakar pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah 2. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Died on the cross. Terus mati disalib. Jesus died on the grave. Itu dikuburkan di dalam gua. His blood with a big rock. Kuburnya ditutup dengan batu bata. By three, into game. Open the rock. Naik ketika mereka buka bukunya. Then Jesus, yaitu tidak ada di tanah. Jesus is alive, yaitu hidup. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore.
Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan apresiasi buat anak-anak sekolah minggu kita. Dan sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GPI Semarang Indah, saya boleh mengajak Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dan kita akan memperkatakan deklarasi hidup berkemenangan surga terbuka nyata di bumi. Kita percaya bahwa apa yang kita katakan itu pasti yang akan terjadi. Kita boleh baca bersama-sama. 3, 2, 1. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perjinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun percobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Ibadah Raya Onset kita minggu depan di tanggal 7 April 2024 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset ini tetap dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari jam 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dan saat ini kita akan melihat tayangan video mengenai acara seminar dan KKR pada bulan yang akan datang. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom. Tahun ini GBI Semarang Indah mempersembahkan seminar dan kebaktian kebangunan rohani dengan tema Bebas dari Kutuk dan Terima Berkat Tuhan. Dalam acara tersebut kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusa Kosasi, Gembala Sidang GPPS Shalom Pamekasan Madura. Catat tanggal dan waktunya ya. Acara tersebut akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 yang diadakan dalam 2 sesi. Untuk sesi yang pertama pada pukul 8 pagi dan untuk sesi yang kedua pada pukul 5 sore. Berlokasi di GBI Semarang Indah. Untuk pendaftaran akan dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp10.000 per orang dengan fasilitas 2 kali makan dan 1 kali snack. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini 089 881 66876. Mari kita rindukan lawatan dan kuasa Tuhan Yesus terjadi dalam hidup kita. Kami tunggu kehadiran dan partisipasinya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan perlu kami informasikan juga bagi Bapak Ibu yang rindu mengikuti acara tersebut di atas,
namun terkendala masalah finansial dapat menghubungi Pendeta Madya Samuel Yud Prayitno dan alami dan rasakan kuasa Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih atau persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang untuk kita bisa bangkit berdiri bersama-sama dan nanti Pendeta Yohan Immanuel Prayitno akan mendirikan doa berkat bagi kita semua. Haleluya. Mari Bapak kasih Tuhan, kita sekali lagi datang kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, sekali kami datang kepadamu dengan ucapan syukur karena segala kebaikan-Mu, karena kuasa-Mu yang telah mengalahkan maut dan kuasa-Mu Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami dan juga Engkau yang telah bangkit dari antara orang mati untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapa buat hari ini, buat ibadah Paskah yang telah boleh kami jalani dari awal hingga akhirnya. Kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu dan menerima berkat firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau akhiri ibadah kami dan kembali melanjutkan kegiatan kami. Biarlah berkat-Mu Kau curahkan Tuhan berlimpah-limpah atas kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita hari ini, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani. Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidup-Mu sehingga hidup-Mu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang telah mati dan yang juga telah bangkit dengan begitu mengasihi kita itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang pulang diberkati Tuhan berkata, Amin.